Mengungkap rahasia Nova Arianto, strategi dan filosofi Shin Tae-yong diterapkan di Timnas U16. Update resmi ranking FIFA. Meski lolos putaran 3, Timnas Indonesia gagal perbaiki peringkat, dipepet ketat Harimau Malaya. Laga pembuka Piala AFF U16, apakah Timnas Indonesia asuhan Coach Nova bisa ulangi kemenangan telak 9-0 atas Singapura? Coach Justin bahas lini depan Timnas Indonesia yang kurang memuaskan, sebut tim Shin Tae-yong bisa lakukan solusi seperti ini. Respons Ragnar Oratmangoen setelah ramai dipecat FC Groningen, tak disangka ini yang dilakukan striker Timnas Indonesia itu sungguh mengejutkan publik. Kata pelatih Singapura jelang lawan Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Pengakuan mengejutkan, Shin Tae-yong lebih bahagia di Indonesia daripada Korea. Warganya pemurah dan berhati hangat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengungkap rahasia Nova Arianto, strategi dan filosofi Shin Tae-yong diterapkan di Timnas U16. Timnas U16 Indonesia siap berlaga di turnamen ASEAN Cup U16 2024 yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari mulai 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Dalam turnamen ini, Timnas U16 Indonesia berada di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Nova Arianto yang saat ini menjabat sebagai pelatih Timnas U16 berencana menerapkan filosofi permainan dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia. Nova mengakui telah banyak belajar dari Shin Tae-yong sejak pelatih asal Korea Selatan itu tiba di Indonesia pada Desember 2019. Sejak saat itu, Nova Arianto telah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia dan tetap memegang peran tersebut hingga kini. Sekarang, Nova Arianto juga dipercaya oleh PSSI untuk memimpin Timnas U16 Indonesia. Sementara itu, Bima Sakti, pelatih Timnas U16 sebelumnya, kini bertugas sebagai asisten pelatih di Timnas U20 Indonesia. Nova Arianto akan menerapkan filosofi permainan yang mirip dengan Shin Tae-yong, termasuk formasi 3-4-3 yang digunakan oleh Timnas Indonesia. Intinya hampir sama, menyerupai secara filosofi bermain. Mengenai formasi kita lihat saja nanti, ujar Nova. Update resmi ranking FIFA. Meski lolos putaran 3, Timnas Indonesia gagal perbaiki peringkat, dipepet ketat Harimau Malaya. Ranking terkini FIFA sudah resmi dirilis pada Kamis (20 Juni 2024) dengan Timnas Indonesia nyatanya tidak mengalami kenaikan peringkat meski berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol-gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho menjemput mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka, meski ada perjuangan berat yang menanti di putaran ketiga.
Kendati begitu, timnas Indonesia nyatanya belum bisa memperbaiki peringkat dalam ranking terkini FIFA yang telah dirilis pada Kamis dalam kurung 20 Juni 2024 ini. Sebagaimana dilansir dari situs resmi FIFA, timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-134 dalam ranking terkini FIFA dengan catatan 1108,73 poin. Skuad Garuda hanya terpaut sekitar 2 poin dari tim yang berada di atasnya, Kepulauan Solomon, yang memiliki torehan 1111,02 poin. Sementara itu di belakang timnas Indonesia ada negara tetangga, Malaysia, yang berada di tempat ke-135. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to. Laga pembuka Piala AFF U16, apakah timnas Indonesia asuhan Coach Nova bisa ulangi kemenangan telak 9-0 atas Singapura? Timnas U16 Indonesia akan memulai laga perdana melawan Singapura di Piala AFF U16 2024. Turnamen ini akan berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli di kota Solo dengan 2 venue utama yaitu Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Sebanyak 12 negara Asia Tenggara akan bersaing dalam turnamen ini, dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing akan memperebutkan posisi teratas untuk lolos ke semifinal. Selain itu, 1 slot semifinal akan diberikan kepada runner-up terbaik dari ketiga grup tersebut. Sebagai tuan rumah, timnas U16 Indonesia berada di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, mereka akan menghadapi Singapura dalam laga pembuka pada Jumat 21 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan. Secara statistik, skuad Garuda Muda sangat mendominasi dalam 5 pertemuan terakhir melawan Singapura di ajang Piala AFF U16. Timnas Indonesia belum pernah kalah dari The Young Lions. Bahkan pada pertemuan terakhir di Piala AFF U16 2022, Garuda Muda berhasil menang telak dengan skor 9-0 atas Singapura. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Coach Justin bahas lini depan timnas Indonesia yang kurang memuaskan, sebut tim Sintayong bisa lakukan solusi seperti ini. Lini depan timnas Indonesia dianggap masih belum memberikan performa terbaik mereka. Sejatinya, Sintayong memiliki banyak pilihan pemain lini depan seperti Ragnar Orotmangoen, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Meski begitu, mereka masih belum bisa mencetakkan gol pada beberapa pertandingan terakhir. Bahkan, pencetak gol timnas Indonesia kebanyakan lahir dari pemain berposisi gelandang dan belakang. Menurut Coach Justin, dengan kualitas permainan timnas Indonesia yang tidak mempunyai striker memuaskan seperti saat ini, maka skuad Garuda harus bisa tetap memanfaatkan hal itu. Kalau kualitas pemain lo seperti ini dan lo tidak bisa mendapat striker yang bagus, you have to work with them, kata Coach Justin dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Coach Justin menjelaskan jika selama ini timnas tak harus selalu mengandalkan pemain penyerang, pemain dengan posisi lain juga bisa menjadi pencetak gol.
Coach Justin menjelaskan solusi yang dibutuhkan bukan merubah strategi atau pemain, melainkan memanfaatkan pemain lain yang ada. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Respons Ragnar Oratmangoen setelah ramai dipecat FC Groningen tak disangka ini. Yang dilakukan striker Timnas Indonesia itu sungguh mengejutkan publik. Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, tampak santai setelah ramai pemberitaan dipecat klubnya, FC Groningen. Ragnar Oratmangoen dipastikan bakal meninggalkan FC Groningen pada musim ini dengan sisa 1 tahun kontrak. Direktur Teknik FC Groningen, Art Langler, mengatakan bahwa Ragnar Oratmangoen sudah tidak masuk rencana timnya musim ini. Merespons soal pemecatan ini, Ragnar Oratmangoen tampak santai dan menikmati waktu liburan di Indonesia. Ragnar Oratmangoen tampak sedang bersantai di sebuah pantai seperti yang dibagikan di akun Instagram pribadinya. Pada video kedua, dia sedang menikmati anak-anak sedang bermain bola di pantai. Kemudian, Ragnar Oratmangoen pun tampak ikut bermain sepak bola dengan anak-anak. Di antara bulan dan matahari, tulis Ragnar Oratmangoen dalam video Instagram Story yang dibagikan. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Kata pelatih Singapura jelang lawan Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Singapura bakal melawan tuan rumah Timnas U16 Indonesia pada matchday pertama Grup A ASEAN Cup U16 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat dalam kurung 21 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga pertama turnamen yang dulu bernama Piala AFF U16 itu, pelatih Timnas U16 Singapura Angel Tolendano Flores menyatakan siap. Ia memiliki target untuk timnya bisa kompetitif untuk meraih hasil terbaik. Saya ingin berterima kasih kepada AFF dan PSSI untuk menyelenggarakan turnamen ini, kata Angel Toledano Flores saat konferensi pers. Ini adalah kesempatan bagus untuk anggota ASEAN untuk mengembangkan pemain. Kami sudah siap untuk turnamen, kami sudah menggelar training camp selama 2 minggu. Tujuan tim ini adalah menjadi kompetitif untuk mendorong negara ini dan melakukan yang terbaik untuk Singapura, ujarnya. Kami siap melawan Timnas Indonesia, berharap strategi kami berhasil membendung laju Timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto menyatakan status juara bertahan tidak menjadi bebas. Kami harus tetap fokus, tak meremehkan. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong lebih bahagia di Indonesia daripada Korea. Warganya pemurah dan berhati hangat. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa harunya setelah 4 tahun bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yang Jo On-hyuk, seorang mantan pemain baseball terkenal dari Korea Selatan.
Shin Tae-yong hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesannya, Shin Tae-yong sempat menghibur dengan menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan yang hadir. Setelah bernyanyi, Shin Tae-yong menyampaikan pesan-pesannya kepada komunitas Korea Selatan. Ia mengaku sering merasa terharu selama berada di Indonesia belakangan ini. Hal ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat dan penuh kebaikan. Mereka dikenal santai namun juga memiliki sifat saling mengalah dan mendukung satu sama lain. Shin Tae-yong kemudian membandingkan pengalamannya bekerja di Indonesia dengan di Korea Selatan. Ia mengungkapkan bahwa saat bekerja di Korea, jarang ada orang yang bermurah hati padanya. Namun ketika datang ke Indonesia, ia merasa diperhatikan dan didukung oleh orang-orang di negara ini. Drama kiper timnas, Hernando Ari mengigau setelah blunder di Piala Asia sampai Arhan merinding melihat rekannya tersebut. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari mengungkapkan pengalaman sulitnya setelah mengalami blunder dalam pertandingan melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hernando merasa terpukul secara mental setelah kesalahannya menyebabkan gol lawan. 2 gol tersebut menjadi akibat dari kesalahan individu dari para pemain timnas Indonesia, termasuk blunder yang dilakukannya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Hernando Ari mengalami kesulitan emosional yang cukup parah, bahkan sampai mempengaruhi tidurnya dengan mengalami kejadian mengigau di hotel. Teman sekamarnya, Pratama Arhan, menjadi saksi dari kejadian tersebut, di mana Hernando mengigau dan mengutuk dirinya sendiri dalam mimpi tersebut. Ketika itu aku tidur di kamar yang sama dengan Arhan. Dia menyaksikan saat aku mengigau mengutuk diriku sendiri karena situasi itu, ujar Hernando Ari. Setelah kekalahan dari Irak, kondisi mental Hernando Ari terlihat goyah, terutama menjelang pertandingan berikutnya melawan Filipina. Hal ini tergambar jelas dalam unggahan video di akun Instagram Timnas Indonesia yang menunjukkan Hernando Ari terlihat lemas di ruang ganti pemain saat disambut oleh Ketua Umum PSSI. Meskipun mengalami masa sulit, Hernando Ari menyatakan bahwa ia mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi diri guna memperbaiki performa di masa depan. Heboh dan kejutan besar. Nova Arianto coret anak petinggi PSSI dari Timnas U16. Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, telah memilih 23 pemain untuk berkompetisi di ASEAN Cup U16 2024 yang akan berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024 di Solo, Jawa Tengah. PSSI telah menetapkan Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari sebagai venue pertandingan turnamen ini. Dari daftar pemain yang terpilih, tidak terdapat nama Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Sebelumnya, Fardan Ari Setiawan yang merupakan penyerang dari klub Farmel Eastfield Football sempat dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U16 Indonesia.
Pemanggilan Fardan sempat menghebohkan dunia maya dengan isu adanya pemain titipan karena status ayahnya sebagai petinggi PSSI. Namun dalam pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan ke dalam skuad timnas U16 Indonesia. Nova Arianto menolak memberikan komentar mengenai pencoretan Fardan dan memilih fokus pada pemain-pemain yang sudah terpilih. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, ujar Nova. Sebagai gantinya, Nova memanggil dua rekan Fardan dari Farmel Eastville Football, yaitu Josh Holong dan Muhammad Al-Ghazani yang menurutnya memiliki kualitas yang dibutuhkan tim. Iya benar, dalam kurung kualitas yang dibutuhkan, tambah Nova. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Kontrak baru Shin Tae-yong rahasia dibalik keinginannya belajar bahasa Indonesia. JJ saya bisa dipecat. Shin Tae-yong hampir pasti akan memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027, yang berarti pelatih asal Korea Selatan ini akan tinggal lebih lama di Indonesia. Menyadari hal ini, Shin Tae-yong ingin belajar bahasa Indonesia untuk memudahkan komunikasinya di masa depan. Maaf, saya tidak lancar berbahasa Indonesia, ujar Shin Tae-yong pada pertengahan Mei 2024. Namun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar karena saya akan tinggal di Indonesia, tambahnya. Coach Justin pernah mengkritik kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia Shin Tae-yong, menyebut hal ini sebagai kendala. Ini masalah niat, apakah dia ingin atau tidak, kata Justin di kanal YouTube-nya. Saya sendiri bisa berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Bagaimana tanggapan sang penerjemah Jeong Seok Seo alias JJ? Selama 4,5 tahun sejak Shin Tae-yong datang ke Indonesia, JJ selalu mendampingi sebagai penerjemah. JJ mengakui bahwa Shin Tae-yong telah berusaha belajar bahasa Indonesia, namun jadwal yang padat menghambat kemajuan belajarnya. JJ yang telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun ditanya apa yang akan terjadi jika Shin Tae-yong fasih berbahasa Indonesia. Saya pasti sudah dipecat, hahaha, tambahnya sambil bercanda.